Kali ini saya sedang bongkar bagian CVT Mio dan saya di sini mau ngasih tahu triknya bagaimana cara membongkar puli ini tanpa menggunakan tracker. Karena kita tahu kalau tracker itu jarang sekali dijual belikan dan memang hanya ada di bengkel resmi. Kalaupun beli itu harganya cukup lumayan mahal. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa servis sendiri. Jadi untuk bongkar ini, kalau kita langsung seperti ini ya, ini kan ngikut muter. Bagaimana caranya? Seperti ini. Kita bisa ganjal pakai baut. Kita akali seperti ini. Nah, ini ada sirip-siripnya di dalam sini, di rumah rollernya. Cuma kita ambil yang sirip yang paling banyak, karena kalau yang ada yang satu begini itu rawan patah. Ini caranya begini. Seperti ini, kita ganjel di bagian sini. Nah, seperti ini, kelihatan? Ini kita ganjel di bagian sini, sehingga ini tidak bisa lagi muter. Nah, ini kan udah susah. Ini pakai kunci 17, pakai kunci shock ya. Seperti ini sudah diganjal. Sekarang kita buka. Nah, seperti ini. Mudah kan? Jadi tidak perlu tracker sih sebenarnya. Yang penting kitanya kreatif. Nah, ini sudah dibuka. Ini. Sekarang kita taruh di sebelah sini. Ini tinggal dicopot aja judulnya. Dan kali ini saya mau sekalian bagaimana cara memakai grease yang baik, karena grease itu sendiri diperlukan setiap kita perjalanan sudah ya sekitar 6 bulan sekali sih kalau saya, kalau enggak 4 bulan sekali itu lebih baik. Untuk grease-nya, ini grease-nya ada yang primer, ada yang sekunder. Primer itu untuk puli bagian ini, primer. Ini primer sebelah sini. Ini sekunder yang kuning. Ini untuk bagian puli yang belakang. Ini sudah cepat. Ini ada ring. Ini rumah rollernya. Tinggal dicopot saja seperti ini. Kebetulan ini udah saya bersihin sih 2 bulan yang lalu. Cuma untuk tutorial biar lebih lengkap lagi, biar lebih spesifik lagi gitu. Grease itu, ini rollernya ya di dalam sini. Nah, ini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini saya pakai yang 9 gram. Biar akselerasi lebih baik dan top speednya pun bisa dapat. Karena kalau rollernya terlalu ringan juga, untuk Mio Sporty kan idealnya itu bawaan pabrik itu 11 gram, kalau nggak salah 11 gram. Saya kurangin 2 gram jadi 9 gram, karena kalau pakai 7 gram memang akselerasi dapat, tapi di putaran atasnya itu mentok, mungkin untuk nyampe 100 itu susah. Nah, sekarang saya lebih menjelaskan mengenai pemakaian grease sendiri. Itu adanya di sini. Ini bosnya. Ini kan kalau lagi maju kan, ini bekerja terus nih, mundur maju begini. Nah, ini perlu pelumasan, jadi tidak boleh kering. Ini harus dibuang dulu template yang grease yang sudah lamanya, dan harus dipastikan seal yang di sini, seal ini harus dalam keadaan bagus, karena kalau dalam keadaan yang sudah jelek juga percuma kalau diganti, jadi meluber terus, keluar lagi. Oke, sudah saya bersihin. Terutama pulinya juga ini nggak boleh sampai kena benda-benda licin seperti oli, template, dan grease juga nggak boleh ya. Nah, untuk bentar saya buka dulu sarung tangan. Soalnya untuk
ngasih grassnya jadi susah. Ini yang primer, ini grassnya jangan terlalu banyak juga, secukupnya aja ya. Nih pakainya seperti ini, lihat, masuk di sini ya, masukin, ratain, ini masukin, ratain, udah cukup 2 kali aja, 2 kali colekan udah cukup, jangan terlalu banyak. Diratain ya di dalamnya, nggak boleh sampai kena puli ya. Nah udah seperti ini kan. Sekarang kalau yang udah kotor banget lebih baik dicuci dulu pakai bensin. Berhubung saya masih bersih, jadi nggak usah dicuci, dilap aja dan pakein grass. Nah seperti ini ya, masukin lagi. Nah ini yang keluarnya dirapihin, masukin kembali. Sekarang untuk grass ini penting sekali, kalau jangan sampai telat ganti, jadi akibatnya suka fatal. Apalagi yang bagian sekunder ini akibatnya waduh sangat fatal. Bisa jadi terjadi bagian pin alur pinnya jadi rusak. Dan saya pernah ngalamin dulu, makanya saya belajar dari kesalahan nih sebenarnya. Jadi nggak mau lagi terulang kembali, karena harganya waduh lumayan banget, lebih dari 200 kali, apalagi kalau satu set. Ini sudah selesai ya untuk grassnya. Sekarang saya mau pasang kembali. Bagaimana cara pemasangannya? Mungkin kalau tadi diganjal di atas, sekarang untuk pemasangannya kebalik, diganjalnya di bawah. Kita pasang lagi lollernya sebentar. Ini lollernya, pasang kembali. Ini tidak ada teknik khusus sih sebenarnya untuk masang. Kalau loller mah tinggal masukin aja. Ini kalau yang udah benjol-benjol lollernya, yang udah nggak bulat lagi, lebih baik diganti, karena putaran mesin jadi tidak maksimal, terus terjadi timbul vibrasi atau getaran. Ini kita masukin. Ini kenapa saya nggak cuci, karena memang sudah masih lumayan bersih. Dan jangan lupa ini tutupnya. Aduh sorry, bentar. Ini kadang-kadang yang udah longgar. Ini seperti ini cara masukinnya. Nah seperti ini ya, ini cara masukinnya. Jadi kalau pas mau masukin lagi, ini ditahan di sini nih, ini jari sini, ini tahan di sini nih, di celah ini aja. Kalau di sini nanti kalau kita masukin langsung, nanti acak-acakan lagi lolotnya. Jadi langkahnya seperti ini. Lihat cara masukinnya gimana, seperti ini. Nah ini ya starter clutch ini namanya. Ini kalau kendalanya kalau udah rusak, sulit dihidupkan, terus di starter juga cuma bunyi-bunyi aja, cuma jetak-jetak doang, nggak ya. Selain aki, nanti ada tutorial khusus untuk masalah starter gitu. Sekarang saya mau neranginnya untuk perawatan ini aja. Ini kita masukin seperti ini. Dorong. Ini masih ditahan ya. Dorong. Nah sampai mentok, biar nggak acak-acakan lagi lollernya. Terus rajin-rajin dibersihin lagi, karena ini aduh kalau grassnya sampai meluber kemana-mana, bisa terjadi slip di fibelnya, apalagi fibelnya yang udah jelek. Nah seperti ini sudah bersih. Ini fibel yang masih seharusnya sih udah diganti, tapi saya belum beli, jadi pakai dulu aja, mungkin 1 atau 2 bulan lagi. Ini yang kalau udah jelek, selain keausan, bisa dilihat di sini timbul retak-retak di celah-celah ini. Terus untuk pemasangannya ini ada tanda panah, ini harus sebelah sini, harus ke sini muternya, jadi tanda panahnya ke sana, ke depan. Dan untuk
sebelum memasang ini dan memasang lagi puli, saya kasih tahu tipsnya untuk buka bagian sekunder, puli sekunder ini. Ini kan sama ikut muter juga. Ini tidak perlu tracker sebenarnya. Tinggal pakai kita mikir aja pakai gimana sih caranya gitu supaya kita bisa bongkar ini. Yaitu dengan cara minta bantuan teman, boleh direm. Kalau enggak ini nih sebelah sini setelan remnya. Setelan remnya dikencangin aja. Sampai mentok, sampai kenceng, sampai bannya nggak bisa muter lagi. Kencengin sampai habis. Kalau perlu masih juga muter diganjal pakai balok bisa di bagian, tapi ganjalnya harus benar di bagian nih pelak sini sama mentok ke crankcase atau blok bagian depan. Ini cukup diputerin sampai mentok, sementok-mentoknya sampai nggak muter lagi. Oke, kita lepas ini sealnya. Terus ini pakai kunci ini, pakai kunci 24 kalau nggak salah. Tapi kuncinya harus khusus yang seperti ini, harus beli. Ini yang punya Matic wajib beli. Jadi setelah ini dikencingin remnya, ini kan nggak ikut muter tuh, udah nggak bisa ikut muter lagi kan. Nah, untuk bukanya harus pelan-pelan, harus pakai perasaan. Boleh diketok sih kalau merasa ini masih susah nih gitu, ketok aja sedikit nggak apa-apa. Nah seperti ini ya, karena ini pakai bautnya kan tipis, jadi harus pakai kunci ini, nggak bisa pakai kunci yang 24 yang shock gitu. Mana tadi palu, aduh saya lupa. Saya begini nih kalau lagi kita banyak lupa. Nah ini ya, ketok aja, tapi harus pakai hentakan sedikit. Nah sudah terlepas kan. Ya. Jadi kita nggak usah beli tracker, nggak usah ke bengkel resmi untuk bongkar seperti ini. Dibongkar di rumah juga bisa, tinggal tahu triknya aja, tekniknya aja. Ini tinggal lepas aja doang. Nah ini nanti mangkok koplingnya dibersihin aja. Ini lepasnya cuma seperti ini aja, gampang. Tinggal kita coba buka sebelah sini bagian otomatis koplingnya. Oke, caranya seperti ini di bawah ya, sorry. Ini pakai lap dulu ya supaya nggak licin. Ini pakai kunci 39. Ini kita harus beli untuk yang punya Matic ya, harus pakai sarung tangan supaya nggak terjadi cedera. Soalnya kalau tangannya sakit juga untuk bongkar-bongkar jadi susah. Ini caranya begini, kita tahan sedikit ya, seperti ini. Boleh dipukul sedikit-sedikit nggak apa-apa, karena ini berat kan, ngikut muter juga pakai kaki begini. Nah seperti ini, pukul aja sedikit supaya longgar. Nah ini udah kebuka kan, harus hati-hati, ini ada pernya, ditahan, nggak boleh sembarangan asal main buka tuh kan. Nih buka, nih ini kanvas sentrifugal, ada pernya, ada kanvasnya, ada sealnya di dalam. Nanti kita di pertemuan selanjutnya ini ada per. Nah untuk bagian grease yang tadi ini yang sekunder, ini dimana penempatannya, itu ada di dalam sini. Sekarang kita buka. Harus dicongkel dulu seperti ini. Ketok sedikit nggak apa-apa, asal pelan-pelan aja pakai perasaan.
pakai yang lebih runcing. Tapi berhubung bengkas pen yang nggak ada, pakai ini aja. Ini memang suka kadang-kadang agak susah. Kita kasih pelumas dulu sedikit biar lebih mudah. Karena kalau udah lama kan jadi nempel. Jadi susah, jadi apa ya namanya? Kalau orang Sunda bilang jadi nyepot. Saya mau bawa dulu ini. Tes pen biasa buat buka. Tes pen yang udah rusak. Nah, jadi kalau pakai tes pen yang runcing kan lebih mudah. Nih, tinggal copot aja, diangkat seperti ini nih. Nah, udah kebuka kan? Ini namanya set secondary. Nih, di bagian ini kan udah kotor banget tuh. Aduh. Ini harus kalau dicuci terus diganti grease. Saya lap dulu pakai lap kotor aja nggak apa-apa. Asal jangan lap bersih ya, sayang. Lap kotor dulu aja. Nah, di dalamnya ada pin 1, 2, 3. Ini keadaan seal ini sama seal yang di dalam harus baik, harus dalam keadaan bagus. Sekarang kita cara bukanya cuma dicongkel aja. Lihat, nih, dicongkel doang. Pin-pinnya, ambil. Saya taruh sini aja. Yang penting nggak hilang. Kalau naruhnya jauh-jauh juga saya suka lupa. Ini udah ini ada 3 ya. Lepas, oke. Ini harus rajin, setiap 6 bulan sekali wajib. Karena apa? Apabila kita telat ganti grease, ini alur ini bisa rusak. Terjadi seperti coakan begini, dan nanti bukaan pulinya jadi nggak benar. Ini untuk bersihinnya dicuci pakai bensin, boleh, nggak dilap juga boleh sih sebenarnya, kalau nggak terlalu kotor-kotor banget mah. Tapi berhubung ini dirasa sih masih bisa dilap, ya dilap. Kecuali udah kotor banget, yang udah tahunan. Kalau saya kan rutin tiap 4 bulan sekali ganti grease-nya. Karena grease itu kan lama-lama kalau kena panas jadi mencair. Terus berubah menjadi kotor. Nah, di sini tuh ada seal. Seal ini harus dalam keadaan bagus. Ini juga harus dalam keadaan bagus semua. Seal luar sama dalam. Ini harganya kalau kita beli ini sekitar saya lupa harganya, mungkin sekitar 180 sampai 200. Jadi lebih baik memelihara, murah ya, beli grease cuma 15.000 daripada kita ngeluarin duit 200.000 belum ongkos servisnya. Ini seal juga harus dirawat karena ini mahal, harganya tuh 100.000 dua, sama dalam jadi 200 mungkin. Karena kalau setiap pembelian ini nggak sama sealnya, ini sealnya dijual terpisah. Sekarang kita pakai grease-nya teh. Sama makanya juga harus secukupnya, nggak boleh terlalu banyak juga. Nih buat sekunder. Kenapa sih grease-nya beda yang primer sama sekunder? Ya memang dari segi kekentalannya pun beda. Caranya seperti ini ya. Kita masukin dulu sini. Ini kan udah bersih. Terus kita pasang lagi. Oh maaf, pinnya harus dilap juga. Ini udah kotor. Karena alur pin ini sangat penting, apalagi untuk motor Yamaha ya. Tapi nggak tahu sih kalau Yamaha yang terbaru. Kalau Honda kan ini pakai luler, ini ada lulernya jadi bisa nyaman. Laju buka tutup kulitnya lebih halus, makanya Honda itu rata-rata lebih halus karena memang ada part-part tertentu yang memang berlainan sama Yamaha, beda sendiri gitu. Tapi saya harap sih Yamaha juga udah lebih baik lagi
untuk motor skutiknya. Nah ini caranya masukin aja begini, masukin nih seperti ini. Ini ada 3 ya. Nah ini kan begini tuh jalan. Nah seperti ini, saat buka tutup pulihnya kita kasih grease di alur ini secukupnya aja, jangan terlalu kebanyakan. Nah seperti ini ya. Kebanyakan sih orang yang nggak tahu, jarang dibongkar sebelah sininya, terus tahu-tahu motornya udah bunyi klotok-klotok aja, udah harus main ganti aja. Nah, sekarang kan udah diganti nih grease-nya. Nah, sekarang kita tutup lagi pakai set secondary yang tadi ini. Ini lumasi aja sedikit. Kalau sealnya yang masih bagus, itu masuknya juga seret. Kalau sealnya udah jelek, itu masuknya langsung blos aja. Dan nanti grease-nya bisa meluber kemana-mana. Ini tinggal kita masukin ya. Nah seperti ini, agak ditekan ke dalam sedikit. Nah seperti ini, harus seret ya. Sekarang kita pukul sedikit untuk memastikan tidak ada celah. Sip. Oke, sekarang kita pasang kembali, tapi sebelumnya saya mau hamplas dulu kanvasnya sedikit. Sebentar, saya tadi kebanyakan lupa ini hamplasnya. Ini jangan terlalu banyak juga sih, sedikit aja seperti ini. Nah udah, kalau ngamplasnya pakai hamplas kasar terus kebanyakan nanti habis. Terus kikir sedikit, ini sengaja saya buat alur-alur seperti ini supaya lebih mencengkram karena kampasnya udah agak aus. Nah seperti ini supaya lebih menjambak lebih narik. Ini kalau kampas baru sih jangan, ini mah kampas yang udah lama. Seperti ini. Jadi kampas itu harus dalam keadaan bersih, terutama mangkok koplingnya juga. Berhubung tidak ada kompresor, ditiup aja. Terus ini diampas aja sedikit. Nggak boleh ada oli, nggak boleh ada. Nah kalau seal-sealnya tadi udah jelek, nanti timbul kebocoran dan grease-nya bisa muncrat kemana-mana, bisa ke sini dan bisa menyebabkan slip di area koplingnya. Jadi untuk yang punya Matic harus sedia lap bersih ya, karena harus ada bagian-bagian yang memang anti oli, nggak boleh ada oli. Udah selesai, sekarang kita rangkai kembali. Caranya seperti ini, seperti tadi. Pertama per, terus otomatisnya kebetulan saya tidak bongkar karena untuk kali ini saya cuma bersihin aja. Ini di dalam untuk bongkarnya, ini bongkar per, ini bongkar spi, ini ada spi 3 per 3, terus di dalamnya juga ada seal yang bulat-bulat.
Nah itu juga kalau udah jelek harus diganti, harus diperiksa, intinya 6 bulan sekali atau setahun sekali. Kalau bisa sih lebih rutin lebih bagus, karena untuk kontrol kampasnya itu sendiri. Karena kalau udah kehabisan kampas terjadi selip terus dipaksain, yang kena adalah mangkok kopling. Dan ini lumayan kalau kita beli, ini harganya 150 160 lah. Ini bisa kena dan tidak bisa diperbaiki lagi, harus ganti baru kalau udah kena. Jadi sekarang saya mau pasang kembali. Caranya seperti ini, ditekan. Harusnya sih minta bantuan orang ya, kalau kita susah kan yang masukin bautnya gimana. Nah harus bisa sendiri, ini pakai kaki aja nih seperti ini nih, harus dibantu pakai kaki, harus ditekan karena ini kan pakai bautnya kayak gini. Tekan pakai kaki seperti ini. Nah udah masuk, kita pasang bautnya. Nggak boleh miring ya, harus dipastiin ini masuknya itu halus, masuknya enak lembut gitu, biar tidak selek. Kan lumayan juga kalau ini udah selek, rada-rada susah nyari bautnya, apalagi kalau jauh dari bengkel. Nah seperti ini kan. Untuk mencenginya dipukul lagi aja untuk memastikan, karena ini nggak boleh kelonggar ya. Caranya seperti ini, biasa pakai bantuan kaki lagi. Sip. Sekarang harus sering-sering dilap, karena takutnya ada oli nanti jadi selip. Karena kalau udah stempel nempel di sini tuh lama keringnya, licin terus. Beda kalau air kan bisa nguap, apalagi kalau gres nempel di sini susah keringnya, bisa-bisa beberapa bulan juga tetap aja di situ. Oh iya, ini bagian sini ada bearing lahar, ini juga dikasih sedikit aja. Ini bisa dilumasin sedikit biar nggak terlalu kering. Sekarang kita pasang kembali, oke. Ini harus kencang ya masang ini ya, nggak boleh longgar. Walaupun apalagi yang nggak punya kunci ini harus dipastiin lagi, karena banyak juga bengkel-bengkel umum yang nggak punya kunci, main ketok aja. Ini tinggal masukin seperti ini sama otomatisnya ini, terus kita masukin kembali. Nah, seperti ini ya. Sip. Nah, terus kita kencingin lagi.